10 menit. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga pada saat ini Bapak bisa menyampaikan materi yaitu mengenai surat Al-Hujurat. Yang pertama bahwa surat Al-Hujurat adalah surat yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Jadi surat Al-Hujurat diturunkan di kota Mekah, di kota Madinah, yaitu surat yang ke-149. Yaitu jumlahnya adalah apa? Yaitu surat Al-Hujurat ayat tentu supaya diturunkan surat Al-Hujurat adalah alasannya Mekah, lalu sahabat seandainya dia tidak baik pandangan Allah Ta'ala, tentu dia sudah digantikan. Nah, dari situlah turun ayat adalah bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari terjemahan ayat tersebut dapat kita ambil pelajarannya atau pesan-pesan pokok. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Nah, dari itu dapat kita simpulkan bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita jenisnya kita syukurkan. Kalau di kita laki-laki, kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kalau kita perempuan, kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Jangan kita kurangi, jangan kita timbahi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika ada teman kita misalnya yang berbeda dengan kita, apakah dia kulit, apakah dia rambut, apakah dia status, maka kita nggak boleh menghina teman tersebut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencaci segala yang ada dimiliki seseorang itu, menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghina Allah Ta'ala, itu sama halnya durhaka. Kalau kita sudah durhaka kepada Sang Pencipta, itu otomatis kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Poin yang kedua adalah manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Kita tahu semuanya, di atas dunia ada berbangsa Indonesia, Timur Leste, Filipina, Malaysia, dan bermacam-macam suku. Meskipun demikian bermacam-macam suku, maka bukan hanya kita untuk mengkritik budaya orang lain, tapi kita mengkritik dengan akal yang sehat, supaya menimbulkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin ketiga ialah Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat semuanya kepada seluruh alam dan menimbulkan kepada kita
Kalau sudah demikian, maka timbullah sifat gotong royong. Tidak akan timbul lagi sifat berpecah. Ketika kita menimbul sifat gotong royong, itu sudah termasuk mengamalkan surat Al-Hujurat. Yang keempat, poin keempat, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam itu agama yang tinggi. Tidak ada yang membedakan statusnya, jabatannya, kekayaannya, hanya melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita laksanakan sholat berjamaah, itu tidak ada membedakan siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Yang membedakannya adalah apabila kita yang mau masuk ke masjid, kita yang saf pertama. Apabila kita yang terlambat, kita saf belakang. Tidak ada di memandang kita semuanya dari segi ketakwaan. Poin yang kelima adalah toleransi atau toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam tidak memandang kepada seluruh manusia untuk membedakan, namun Islam menyuruh kita kerjasama dengan orang lain atau boleh toleransi. Selama dia tidak berkaitan dengan agama, boleh kita bergaul, bersahabat, bersama dengan agama apapun. Kecuali sudah Pak, sudah. Nah, Cukup. Sudah Pak, cukup. Pertanyaan saya, Bapak untuk asesmen awal sebagai pemantik kepada siswa apa? Soal pemantiknya apa? biasanya saya akan mengajukan pertanyaan kepada siswa supaya menimbulkan motivasi. Misalnya, di manakah diturunkan surat Hujurat? Berapa ayatnya? Dan mengapa dikatakan di apa arti surat Hujurat? Maka siswa itu akan menggali dan mencari di bukunya atau buku-bukunya, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan menimbulkan semangat untuk belajar, Pak. Oke, ini nanti metodenya pakai apa? Metodenya. Pendekatannya pakai apa? Metode pembelajarannya pakai apa? PJBL, Pak. PJBL? Iya, mencari masalah supaya menyelesaikan masalah. Seperti apa PJBL-nya? Bapak ada bikin PJBL-nya? Itu maka kita buat permasalahannya, misalnya siswa kurang pandai membaca Al-Quran pertama, atau permasalahannya lalu atau persoalannya diselesaikan satu kelompok akan membuat potongan ayat-ayat tersebut, dan kelompok yang kedua membuat potongan ayat atau potongan ayat tersebut, sehingga antara satu dan yang kedua disuruhlah untuk mencocokkan atau menyambungkan ayat tersebut, Pak. Kalau IT yang digunakan? Kalau IT yang digunakan, biasanya Pak pakai video dan atau gambar, Pak, supaya menimbulkan rasa semangat belajar, Pak. Oke. Bagaimana Bapak menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan atau menyenangkan? Kita beri dulu cerita mengenai surat Hujurat, itu tentang asbabun nuzul. Nah, setelah itu disuruhlah sebagian siswa itu siapa yang
siswa yang lain mencocokkan arti atau ayat yang tersebut kita bersemangat karena pertama menjelaskan yang kedua berdana tersebut senang untuk belajar, Pak. Bisa tidak Bapak mengaitkan ini dengan kehidupan nyata siswa? Untuk menyambungkan dalam surat Huzarat kepada kehidupan nyata adalah pertama surat Huzarat menjelaskan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi dalam kehidupan nyatanya kita nggak boleh menghina perempuan meskipun wanita itu lemah, karena wanita adalah tetap sejenis dengan ibu kita, tetap kita muliakan. Nah, yang kedua dalam kehidupan nyata di manusia Islam tidak mengenal status sosial. Dan kan kepada siswa supaya hidup dalam kerjasama, gotong royong, apalagi gotong royong dalam sekolah. Siswa tidak supaya nanti memahami perbedaan ketika nanti dia sekolah di tingkat tinggi dan dia mengerti perbedaan agama, bukan untuk menyalahkan agama yang lain. Kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai moderasi beragama, moderasi beragama dalam kehidupan nyata ini, tentu sebagian siswa pada saat ini belum bisa mengerti apa perbedaan agama. Yang dia tahu hanya sebatas simbol-simbolnya. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Shinto. Dan tentu kita sebagai guru akan menjelaskan perbedaan Islam yang mana agama Islam itu berketuhanan yang Maha Esa, maksudnya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencipta dan langit dan bumi. Sedangkan agama Buddha dengan agama menyembah patung. Nah, sehingga dengan tersebut siswa akan memahami perbedaan agama, Pak. kalau evaluasinya bagaimana? Penilaiannya bagaimana? Penilaiannya. Bagaimana Kalau penilaiannya Pak, kita buat ujian tulisan Pak dengan dan ujian kita bertanya sama siswa siapa yang tidak paham, setelah itu baru kita evaluasi dengan ujian tulisan Pak. Ya kan nanti kan mau dinilai itu ada kognitifnya, pengetahuannya. Yang dinilai itu nanti kemudian ada sikapnya, sikap sosialnya atau sikap spiritualnya. Nanti yang dinilai itu kemudian skill atau keterampilannya. Bagaimana Bapak menilai kognitifnya? Kalau misalnya kita akan menilainya, misalnya dalam sosial kita nilai dari bagaimana dia bergaul dengan temannya. Apakah dia mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan dalam kelas. Misalnya dalam sosial, apakah dia mau kerjasama dalam atau bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kalau dia dalam sosial, spiritualnya, apakah siswa tersebut bisa mengamalkan waktu sembahyang dengan membaca surat tersebut. Dan setelah itu, apakah setelah dia sholat, apakah hatinya lembut, nyaman, dan tenang, dan bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Itu spiritualnya Pak. Bapak punya LKPD? Lalu setelah itu setelah memberikan tugas kelompok dan memberikan tugas kepada itu LKPD menyelesaikan tugas tersebut pada waktu PBM kalau ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya Pak, baru dikasih PR.
bisa tidak Bapak mengaitkan materi Bapak ini dengan P5? Insya Allah Pak. Surat Ya. Al-Hujurat kan menjelaskan pokoknya mengenai pertama toleransi. Nah, yang mana toleransi itu sudah ada di P5 yaitu atau apa? P5. P5 itu adalah bagi Tuhan yang Maha Esa. Tentu ke Tuhan yang Maha sudah dengan adapun P5 adalah sifat kritis itu adalah mengkritik kepada sesuatu sesuai dengan yang benar. Maka dalam berarti hubungannya dengan surat Al-Hujurat adalah manusia menciptakan dalam berbagai suku, bangsa dan suku. Itu menjawab bahwa kita nggak boleh mengkritik dengan kritikan yang tidak berdasar. Maka hubungannya kepada P5 adalah Sudah Pak? agak geogi Pak. Bapak sudah buat PTK? Apa? Apa judulnya? Mana? Kan. Membaca surat Al-Hujurat Pak ya? Kalau nggak dapat sudah Bapak ambil Al-Quran aja. Ambil Al-Quran. Siapa? Buka surat Al-Ma'idah ayat 1. Surat Al-Ma'idah. Ya, Al-Ma'idah ayat 1. Silakan dibaca, Pak. Al-Ma'idah. Coba. Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Sudah, Pak? Tunggu lihat Pak. Al-Ma'idah. Ini dah kan. Iya. Berapa?
Silakan dibaca, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Bapak ambil spidol, ambil kertas. Bapak tulis inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia lihat tulisannya apa? Coba mana. Tidak kelihatan sama saya. Pakai HP saja yang di HP. Hidupkan HP-nya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. K-nya panjang, Pak ya. Qakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa artinya itu, Pak? Sesungguhnya semua mulia di sisi engkau, di sisimu adalah sesungguhnya semua mulia di antara kamu di sisi Allah adalah atqakum, orang yang bertakwa, Pak. Sudah cukup. Nah, sudah, demikian ya. Sudah selesai itu ujiannya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu. Selamat kepada Pak Ahmad Faisal yang sudah sampai kepada tahap ujian komprehensif ya. Ya, Pak. Dalam ujian ini kita bagi dua sesi. Yang pertama ujian lisan terkait dengan modul ajar, modul P5 dan proposal PTK-nya. Yang kedua ujian praktek mengajar terkait dengan modul yang dipilih dalam ujian komprehensif. Paham? Paham, Pak. Baik, kita masuk sesi pertama, ujian lisan. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa tema modul ajar yang Bapak rancang? Meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode Max, Pak. Dalam surat Al-Hujurat ayat. Modul ajar. Modul ajarnya temanya apa? Oh, membaca surat Al-Hujurat, Pak. Membaca surat Al-Hujurat, Pak ya. Ayat 13. Iya, Pak. Nah, dalam merancang modul ajar itu apa teori belajar yang Bapak gunakan sebagai landasannya? Teori belajarnya pertama melalui tanya jawab, Pak. Tanya jawab itu teori belajar itu, Pak. Memberikan tugas kepada siswa. Yang saya tanyakan teori belajar apa yang Bapak gunakan di dalam merancang modul ajar?
Nggak tahu Pak ya. Nggak tahu ya dari belajarnya ya. Nah, dalam menyusun modul ajar itu apa saja komponen-komponennya Pak? Komponennya. CP. Komponen-komponen dalam modul ajar Bapak itu apa saja? Pertama adalah CP, Pak. Capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Hmm, Dan kegiatan pembelajaran, Pak. itu saja Iya, Pak. komponen dalam modul itu. Dan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, pemahaman Mhm. bermakna, dan memberikan pertanyaan pemantik, Pak. Ya, terus Dan adapun kegiatannya itu kegiatan pembelajaran dan kegiatan inti. Setelah itu baru kegiatan penutupan, Pak. Oke. Di dalam modul pembelajaran Bapak rancang tersebut, Bapak menerapkan model pembelajarannya. Ya, Apa, Pak? di dalam modul pembelajaran Bapak itu, Bapak ada menuliskan atau menerapkan model pembelajaran di dalamnya. Ada, Pak. Paham Itu pertanyaannya? kurikulum merdeka, Pak. Model. Model pembelajaran apa yang Bapak terapkan dalam modul? Model pembelajaran. Atau metode? Metode apa yang Bapak gunakan dalam modul itu, Bu? Model pembelajarannya itu problem based learning, Bang. Pak. Apa? Bacana. Kurang jelas bahasanya. Problem based learning. Problem based learning. Iya, Pak. Ada berapa tahap dalam model itu, Pak? Ada dua tahap, Pak. 2 tahap yang dalam model PBLT ya. Iya, Pak. Bisa sebutkan? Itu keperluan khusus dan anak yang lebih jenius. Oh. Itu tahap dalam model PBL ya, Pak ya. Ya, Pak. Kemudian metode pembelajaran yang Bapak gunakan dalam modul itu apa, Pak? Nantinya. Metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti di modul itu apa? Semuanya, Pak. Semua. Iya, Apa Pak. tuh yang semua tuh? Yang semua itu apa aja? Oke. Eh, Bapak ada merancang asesmen di dalam modul Bapak itu? Ada, Pak. Ada ya. Asesmen itu apa, Pak? Asesmen itu dari penilaian daripada individu siswa. Yang pertama dinilai dari sikap, sosial, dan spiritualnya, Pak. Di dalam kurikulum mereka itu ada berapa jenis asesmen, Pak? Kalau secara garis besarnya, asesmen itu terbagi atas berapa jenis? Dua, Pak. Apa tuh? Yang 2 tuh?
asesmen pengetahuan, asesmen keterampilan. Keterampilan. Bapak ada kuliah di PPG itu untuk model asesmen, Pak? Penyusunan asesmen? Ada ya? Ada, Pak. Perkuliahan di PPG kan ada ya, dibahas ya? Iya, lupa, Pak. Pak ya. Geologi, Pak, tanah sama takut. Nggak usah lagi. Yang ditanyakan yang sudah dipelajari aja. Iya, Pak. Oke. Di dalam modul itu apa? Ada menyusun materi aja? Ada, Pak. Ada. Iya, Pak. Sekarang coba ini, apa namanya? Apakah modul materi ajar yang Bapak rancang itu sudah berbasis HOTS? Pernah mendengar kata HOTS? Iya, Pak. HOT itu apa itu? Host adalah memberikan soal-soal yang memberikan soal-soal tapi mengambang mengembang kepada cerita, Pak. Itu masuk HOT, Pak? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, Bapak sudah menulis modul PP5 ya? P5, PPRA. Iya, Pak. Bisa Bapak jelaskan atau ceritakan sedikit bagaimana cara Bapak mengembangkan modul P5 PPRA ini? Yang mana P5 yang kami susun, Pak, yaitu mengenai gaya hidup berkelanjutan. Yang topiknya ada sumpah dan tanggung jawabku. Di situ ada membahas mengenai beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa tuh, Pak? Apa, Pak? Pak, tema modul P5 PPRA apa itu apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan, Pak. Hah? Gaya hidup berkelanjutan. Topiknya? Topiknya sampahku, tanggung jawabku. Proyek profilnya apa? Penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, terus Bapak jelaskan dimensi, elemen, subelemen, dan akhir fasenya apa? Dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah akhlak beragama. Subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir fasenya memahami sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam, yang terkandung di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kalau pemahamannya dimensinya itu tak ubahnya bagikan akar, sedangkan elemennya itu bagikan batang, sedangkan elemennya itu bagikan ranting atau cabang, sedangkan akhir fasenya itu bagikan daunnya, Pak. Begitu apanya perincian penjelasannya, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak mengisi ya, dimensi, elemen, subelemen, dan akhir fase di modul P5 PPRA yang Bapak rancang itu? Rancang. Kurang ngerti, Pak. Ya, kan sudah Bapak tulis dimensi tadi ya? Iya, Pak. Elemennya, subelemennya, akhir fase. Sudah Bapak tulis kan? Iya, Pak. Nah, bagaimana caranya Bapak mengisinya itu? Dimensinya ini, elemennya ini, subelemennya ini, fase akhirnya ini. Itu dari mana Bapak? Cara mengisinya kan dari apa, Pak? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari situ diambil, misalnya topiknya berakhlak agama. Dari mana datang anak beragama?
Dari itu Bapak mengisi dimensi, elemen, subelemen, akhir fase itu merujuk ke mana, Pak? wujud. Apa Pak isi-isi aja gitu, semaunya? Enggak, Pak. Nah, dari itu tentu ada rujukannya. Kalau tidak, dari mana Bapak Rujukannya. merujuk? Isi dimensinya itu, elemennya, subelemen, akhir fase itu. Apakah ditentukan sendiri atau ada rujukannya enggak? Dari pendidikan. Dari Enggak modul tahu. ajar, Pak. Rujukannya dari modul ajar, Pak. Belajar ya. Iya, Pak. Hmm. Eh, Bapak sudah membuat proposal PTK. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Apa judul PTK, Pak? Judul PTK Bapak? Oh, meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode Max membaca surat Al-Hujurat ayat 13, Pak. Di SD. Oke. Meningkatkan apa tadi hasil belajar? Iya, Pak. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode Max surat Al-Hujurat ayat 13, Pak. Oke. Kenapa Bapak pilih Med itu apa maksud Bapak itu metode atau model? Yang Pak maksud Med and Match itu? Itu maksudnya, Pak, memberikan satu Nah, artinya di situ dia sebagai model pembelajaran atau metode pembelajaran? metode, Pak. Metode ya. Iya, Pak. Kata siapa? Kata siapa itu metode, Pak? Kata Bapak atau ada teorinya? Udah buka proposalnya? Iya, Pak. Ini proposalnya, Pak. Apa katanya? Itu katanya di situ. Iya, dia sebagai metode pembelajaran atau mau sebagai model pembelajaran. Pelajari lagi nanti ya Pak ya. Sebagai apa fungsinya di sana ya? Iya, Pak. Assessment itu apakah dia sebagai model pembelajaran di PTK itu atau sebagai metode? Ya. Nah, kemudian dalam proposal PTK Bapak itu ada berapa bab, Pak? 3 bab, Pak. 3 bab. Sebutkan bab apa aja. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, Pak. Di bab 1 itu apa saja nih, Bu? Bapak buat. Apa Bab aja 1 isinya? latar belakang masalah, 2 identifikasi masalah, 3 batasan masalah, 4 rumusan masalah, 5 tujuan penelitian, 6 manfaat penelitian, Pak. Nah, di latar belakang masalah itu, ya, apa saja permasalahan yang Bapak temukan? Latar belakang masalah supaya kami mengangkat judul penelitian kami karena kami lihat di sekolah banyak sekali di antara siswa yang mengalami nggak begitu semangat dalam belajar disebabkan metodenya itu saja, sehingga kami mengangkat ini memberikan metode. Dari hasil metode ini maka siswa itu akan termotivasi untuk lebih semangat dalam belajar karena metode yang kami teliti ini adalah memberikan tanya jawab sehingga siswa itu lebih bersemangat dalam belajar, Pak. Itu latar belakangnya, Pak. Nah, rumusan masalah dalam PTK apa? Supaya rumusan Rumusannya. masalahnya siswa dan siswi kurang optimal dalam belajar sehingga
dengan ditimbulkannya metode tersebut tanya jawab, maka siswa itu lebih efektif dalam belajar, Pak. Bagaimana cara membuat rumusan masalah, Pak? Dalam bentuk pertanyaan ya, Pak ya. Ya, rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan terhadap masalah yang kita temukan di lapangan itu. Misalnya, rumusan masalah itu apakah model pembelajaran Maths and Maths itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa Iya, Pak. di kelas berapa, di sekolah apa. Nah, seperti itu ya, dari dalam bentuk pertanyaan ya, rumusan masalah itu dalam bentuk Pertanyaan, Pak. pertanyaan. Jadi kalau begitu, apa rumusan masalah dan PTK Bapak itu? Rumusan masalahnya, Pak, apakah metode Max dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang surat Al-Hujurat ayat 13, kelas 4, SD 12 Selamat, Kecamatan Padang Kalugur, Pak. Nah, itu rumusannya ya. Ya, Pak. Kalau tujuan penelitian PTK Bapak ini apa? Apa tujuannya? Yang Pak tulis, bacakan. Nggak ada Bapak buat. Ada, Pak. Setelah Berarti dijabarkan gimana? rumusan masalah di atas, penelitian tindak kelas dilaksanakan. Ini memiliki tujuan untuk melihat hasil belajar peserta didik dengan menggunakan metode tanya jawab yang optimal dari hasil belajar sebelumnya. Ya, jadi nanti sinkronkan ya Pak ya. Bunyi atau redaksi dari tujuan pembelajaran itu dengan rumusan masalah. Iya, Pak. Jadi tujuan penelitian yang kita buat itu menjawab kepada rumusan masalah, sehingga redaksinya harus sinkron ya. Iya, Pak. Oke. Di bab 3-nya apa aja yang Bapak tulis? Bab 3, setting penelitian, Pak. Setting penelitian. Setting penelitian itu apa tuh, Pak? Merupakan penelitian indeks kritik, kuantitatif, dan kualitatif. Terus setelah setting apa lagi? Apa saja yang tulis lagi? Subjek penelitian, Pak. Subjek Irawati penelitian. belum masuk lagi ya. Keluar dulu. Ayo Pak, keluar dulu, maaf Pak. Ya. Apalagi Pak, setelah setting apa Persiapan lagi? penelitian tindak kelas, Pak. Persiapan penelitian tindak kelas. Ya, bacalah terus semuanya. Sumber data dan teknis dan alat pengumpulan data. Cuma itu, Pak. Bapak berpedoman kemana membuat itu, Pak? Kerangka proposal PTK Bapak itu? Pedoman. Merujuk ke mana? Bapak menyusun bab 1, bab 2, bab 3-nya itu? Berpedoman dari masalah yang ditemukan di lapangan, Pak. Jadi dalam menyusun bab 3-nya itu kepada kemana Bapak merujuknya itu? Ya, kan sudah ada di modul ya. Modul K11 ya. Proposal PTK kan sudah belajar ya. Nah, harusnya Bapak aplikasikan itu. Apa gunanya Bapak belajar PPG itu, kuliah PPG, merancang LK1 sampai LK11 tuh. Sampai LK berapa kemarin? 12, 11. Kalau tidak diaplikasikan,
Nah, sekarang bab 3 Bapak, ya kok lain dari yang sudah diajarkan dalam MK11 itu. Coba lihat lagi ya, materi di modul ajar itu tentang proposal ketikan. Ya, ya Pak, Ya Pak. tunjuk lagi ke sana. Grogi Pak ke aku. Ya enggak grogi-grogi, ini kan sudah ditulis kan dan sudah dilihat proposalnya. Oke Bapak, sekarang Bapak lanjutkan ini. Coba Bapak praktekkan ya modul ajar yang sudah Bapak rancang itu di depan kelas. Maksudnya menyampaikan Anggap materi Pak? Ya, anggap saja sekarang Bapak berada di kelas Bapak yang Bapak ajar. Nah, silakan bagaimana caranya Bapak mengajarkan tema dari modul ajar yang sudah Bapak rancang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi kita pada hari ini, adapun pelajaran kita hari ini adalah pendidikan agama Islam, yaitu topiknya membaca ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, wahai anak-anak sekalian, di dalam materi tersebut, pertama, apa yang terbenak di hati siswa dan siswi? Yang pertama, surat Al-Hujurat ayatnya itu di mana turunnya? Apa asbabun nuzulnya? Dan berapa jumlah ayatnya? Jadi siswa akan disuruh mencari jawabannya, membuka bukunya. Berapa jumlah ayatnya, di mana diturunkan, dan apa asbabun nuzulnya. Sehingga setelah itu baru kita jelaskan kepada membaca ayat. Yang mana ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari bacaan tersebut, maka kita akan bisa memahami dan pesan-pesan yang dapat kita petik dari surat Al-Hujurat. Yang pertama adalah, poin pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi, apa yang diciptakan Allah kepada kita, apakah kita jenis laki-laki, kita bersyukur. Apabila kita perempuan, kita bersyukur. Jangan kita tambahi, jangan kita kurangi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika apapun perbedaannya, jangan kita menganggap kita yang lebih hebat, kita lebih unggul daripada yang lainnya. Padahal semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Misalnya seperti kulit, misalnya seperti suku atau rambut. Jangan kita mencaci perbedaan itu. Apabila kita mencaci perbedaan itu sama halnya kita mencaci Allah Subhanahu wa taala. Yang poin yang kedua adalah manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Sama-sama kita ketahui bahwa di dalam kehidupan dunia ini semuanya banyak perbedaan. Bangsa Indonesia, Palestina, bangsa Timur Leste, Malaysia. Begitu juga suku. Dari perbedaan tersebut kita ambil hikmahnya, merujuk supaya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga, Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Karena Islam itu diturunkan bahwa
menyempurnakan Islam itu diturunkan lil rahmatal lil alamin, tidak berpilih-pilih. Poin keempat, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Apapun status kita, bagaimanapun kekayaan kita, bagaimanapun pangkat kita, yang membedakannya di sisi Allah, Allah adalah ketakwaan. Poin yang kelima adalah toleransi, yang mana Islam sangat menganjurkan kepada kita toleransi. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita tetap ditanamkan bertoleransi karena sesuai dengan ajaran Islam. Kecuali cuma satu, yaitu mengenai akidah. Kalau soal akidah, Islam sudah stop, tidak boleh toleransi. Misalnya kita pergi mengikuti acara-acara kegiatan keagamaan. Karena di dalam surat Al-Kafirun mengatakan lakum dinukum waliyadin. Lalu nih doa saja. Ya, Bu Ira. Udah, Pak. Nah, demikian Pak, cukup demikian materi yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada siswa dan siswi. Terima kasih. Oke, Pak Faisal, demikian ujian komputer kita hari ini ya. Ya Pak. Ya. Semoga dalam ujian komputer ini Bapak bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin. Terima Ya. kasih bantuannya Pak. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Ya Pak. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.